lagi dengan saya Adrianus Octaviano dan kali ini kita bertemu salah satu bangkit senior dan salah satu pemimpin di Bank Negara Indonesia. Selamat datang Pak Royke Tumila. Terima kasih. Mungkin di awal ini kita mau ngomongin tentang dalam beberapa tahun terakhir ini kan BNI ini sedang melakukan transformasi ya Pak ya, termasuk di digitalisasi. Boleh diceritain nggak sih Pak transformasi yang sudah dilakukan BNI itu sekarang seperti apa? Transformasi yang dilakukan BNI cukup besar ya, maksudnya big bang, jadi sangat masif. Ya kebetulan pada saat itu kita mulai pada situasi COVID ya. Ada geopolitik dari segala macam dan perubahan perilaku customer, jadi sekalian aja transformasinya. Bukan hanya digital, diproses juga, kita otomatisasi, banyak otomatisasi proses, dan juga transformasi yang sekarang yang paling besar sih sebenarnya transformasi budaya sama human capital. Yang lain sih sistem itu sudah jalan ya. Digital kan kita sudah launching Wonder. Nah sekarang yang paling penting itu transformasi people sama culture sama ini, karena ini akan membuat kesinambungan bisnisnya ke depannya lebih solid ya, sustain ke depan. Kan berarti sejak mulai besar, mulai masif sejak COVID ya Pak? Ya, Udah hampir 4 tahun itu ya? 4 tahun ya. Itu berarti ada nggak sih mungkin udah ada dampaknya terasa gitu, mungkin ke kinerja bisnisnya seperti apa atau keuangannya gitu gimana? Yang pasti membantu sangat di produktivitas. Kami janji bahwa transformasi ini, digitalisasi ini tidak ada layoff. Nah cuman memang shifting nih dari orang, dari tadinya operation, banyak yang sekarang masuk ke tim IT digital. Karena ini lebih banyak porsinya ke depan akan perkembangannya lebih banyak ke IT sama digital. Impact-nya produktivitas ya, kalau dilihat aja dari pertumbuhan laba aja lumayan signifikan kami dari situ. Yang kita inginkan juga dari bisnisnya. Nah bisnisnya kerasa bahwa kenyamanan nasabah untuk bertransaksi yang dulu dengan cara yang lama dengan sekarang udah jauh berbeda. Hampir naiknya dua kali lipat dari transaksi sebelumnya. Saya itu impact dari transaksi. Yang penting kan sebenarnya tujuannya apa? Ke nasabah sebenarnya untung. Nasabah nyaman nggak transaksi dengan kita? Nah, jumlah transaksi yang dengan platform yang lama dengan sekarang udah jauh meningkat 2 kali lipat. Kalau dari transformasi yang dilakukan oleh BNI itu sendiri, ingin nyasarnya seperti apa sih Pak? Maksudnya kan kalau BNI itu apakah untuk mungkin dengan digitalisasi untuk menyasar anak muda atau seperti apa? Segmennya ada sih, segmennya kalau segmen Wonder tuh emang jelas. Kita ada segmen-segmen yang benar-benar kayak anak-anak universitas. Karena kita memang basicnya kan dulu yang gedein di universitas, hampir semua universitas itu ada. Terus yang pegawai di perusahaan-perusahaan, jadi lebih segmennya udah jelas, dan para pebisnis muda lebih banyak ke yang generation Z sama milenial. Kalau dilihat di platform itu juga kita udah arahin mereka untuk bagaimana melakukan saving supaya perencanaan keuangannya lebih baik, investasinya lebih mudah. Jadi kalau mau liburan tahun depan, budget berapa? 25 juta. Dia udah bisa bikin di situ. Saya budget 25 juta. Jadi berapa yang tiap bulan harus dia sisihkan supaya dia bisa sampai liburan itu. Jadi emang gaya hidup sama ini kita gabungkan di dalam satu perencanaan keuangan yang memudahkan orang supaya lebih enak. Kan tadi kan berarti udah ada Wonder dan setahu saya juga ada BNI Direct juga. BNI Direct. Apa sih Pak next-nya lagi? Maksudnya jangka pendek, jangka panjang, transformasi apa lagi yang mau dari segi bisnis juga apa yang mau dilakukan? Nah yang besar tahun ini adalah tahun depan 2025 adalah transformasi cabang. Jadi kita lagi lihat customer journey-nya. Sampai customer itu memang sudah sedikit orang ke cabang, tapi tetap kita perhatiin bahwa cabang itu tetap perlu. Tapi mungkin yang seperti apa? Misalnya yang full service seperti cabang JPU ini, ada kredit, ada investasi, ada wealth, ada tabungan, segala macam. Ada yang full service, ada yang enggak. Nah, ada yang mungkin kita taruh kafe aja sama
talent sama customer service di belakang. Nggak perlu banyak-banyak karena mereka mungkin literasinya udah tinggi. Kayak di kampus mungkin nggak terlalu banyak karena orang-orang udah terbiasa dengan gadget. Ya, tapi kalau di daerah perumahan banyak pensiunan, mereka masih pengen ada interaksi sama cabang. Nah, itu beda lagi kita bikin. Jadi customer journey-nya kita bikin nanti sedemikian rupa mungkin jumlah pegawai di cabang akan berkurang banyak. Tapi cabangnya nggak akan kita tutup banyak-banyak juga. Karena kita rasa masih perlu cabang itu. Berarti tapi kecenderungannya mengurangi Pak, berarti nggak menambah atau Jadi orang-orangnya apa cabangnya? cabang ya? Saya sih bilang cenderung akan stay di level ini ya sekarang. Tutup kecepatan juga jangan. Kita lihat aja. Bahkan mungkin kalau yang nggak produktif, bahkan kita bisa buka di tempat baru yang ekonominya juga berkembang di tempat itu. Kan kadang-kadang butuh flagship, ada BNI ada di situ, sekedar memberikan ada awareness pada BNI hadir di tempat-tempat yang ekonominya bertumbuh baru gitu, ya kan? Ada kota-kota yang tiba-tiba sekarang booming. Contoh misalnya di Kalimantan dulu kan banyak ke Balikpapan, sekarang lihat di Pontianak, boom, tiba-tiba. Jadi kita juga nggak bisa nutup diri gitu, bahwa di daerah-daerah tertentu ada pertumbuhan bisnis yang cukup agresif gitu. Kalau bicara tentang cabang kan, kalau BNI sendiri kan juga ada di luar negeri juga. Ya. Itu ada juga rencana untuk menambah cabang di luar negeri itu seperti Rencana ada buka, tapi nanti lihat seberapa cepat kita buka cabang. Kalau cuma sebentar sampai rep office, simple. Tapi untuk nyampe ke cabang full branch itu butuh waktu. Nah ini kita lagi mau nge-push 2 dulu nih, Sydney sama Amsterdam ini bagaimana supaya cepat dulu. Ini dulu udah masuk, kelihatannya Sydney bisa lebih cepat dari Amsterdam gitu. Kalau Sydney bisa berhasil cepat jadi branch, mungkin yang lain kayak kita punya rencana kayak di Middle East. Sekarang kan ada anak perusahaan, ada grup kita kayak BSI masuk sana, Bank Syariah. Mungkin konvensional juga perlu masuk. Bank konvensional masuk karena perkembangan negara di Middle East atau di UAE kan cukup tinggi ya. Sekarang ekonominya itu jadi hub juga antara Asia ke Eropa segala macam, Afrika. Menurut saya juga itu bisnisnya bagus ya ke depan. Jadi mungkin setelah itu kita melirik ke sana sih. bicara tahun depan tadi kan buka cabang. Nah, untuk dari BNI sendiri melihat bisnis perbankan di tahun 2025 ini seperti apa sih? Kan sekarang juga mungkin BNI udah mulai bikin RBB juga untuk tahun 2025. Nah, itu boleh sih. Kalau lihat dari program pemerintah, kita optimis. Karena pemerintah sih ngomong mengenai ketahanan pangan, energi, terus hilirisasi tetap jalan, terus ekonomi itu. Dan Pak Prabowo kan bilang 8%. At least kita yakin bahwa pemerintah sekarang pro growth, ya kan, arah ke growth. Itu dulu positifnya. Nah, memang faktor-faktor lain yang kita harus perhatikan adalah kondisi China. China ekonominya slow down banget. Kondisi Amerika dengan China juga kemungkinan akan terjadi isu perang dagang akan lebih kencang lagi. Karena kan politiknya Trump agak berbeda gitu. Benar-benar untuk kepentingan Amerikanya benar-benar akan diproteksi gitu ya. Jadi ini akan dinamika ini kita harus perhatiin. Nah selain itu suku bunga. Kalau Amerika akan tumbuh terus, ya nggak mungkin suku bunga ini akan potensi inflasi akan naik, ya kan akan tinggi. Suku bunga nggak akan secepat yang kita expect akan turun tadinya. Nah juga demikian juga di domestik nih sekarang. Antara fiskal sama moneter ini yang harusnya kalau jaga uang yang masuk pakai mungkin dana pemerintah, issue bond segala macam, tapi yang sekarang yang kenyataannya kan semua ke Bank Indonesia. Nah itu membuat suku bunga Bank Indonesia SR-nya BI itu tetap tinggi.
Nah ini juga akan menjadi satu isu ke depan. Tapi saya bilang makanya kita harus pasang dulu target settingnya. Tapi yang harus diperhatiin liquidity issue. Liquidity issue jadi isu berat. Tapi pertumbuhan ya kita setting cukup agresif gitu untuk ke depan. Berarti dengan tantangan yang tadi udah dijelasin sama Pak Royke dengan optimisme yang ada, apakah tahun depan itu akan lebih baik dibandingkan tahun ini kan? Kalau kita tahu kan tahun ini agak pembangunan agak slowly. Gini, memang harus ada terobosan-terobosan politik yang harus diambil misalnya ya. Ya, tapi kalau yang terkait dengan PPN, terkait dengan pembangunan perumahan murah, ini kan bagus banget buat ekonomi karena efek multipliernya dengan target 3 juta rumah ini kan akan efek multipliernya akan tinggi kan. Oh, minimal orang tukang kayu, kusen, besi, pasir itu kan kalau benar dieksekusi dengan baik itu impact ekonominya bagus. Nah kalau ekonomi bagus, daya beli ada, ya kita sih berharap ekonominya bagus. Karena yang bisa cepet tuh yang kayak gitu-gitu. Kalau hilirisasi itu kan butuh waktu. Mungkin terakhir ya Pak ya, dengan apa yang Bapak udah jelasin tadi, mau tanya tentang target. Nah, kita ini kan tahun ini tinggal sebulan nih Pak. Ya. Pertumbuhan mungkin akan berapa persen itu untuk laba atau Ya. gitu. Dan tahun depan seperti apa gitu Pak Gun? BNI ini kan dalam proses transformasi ya. Jadi belum semua engine itu jalan smooth. Ya, jadi saya naruh targetnya cukup konservatif ya. Jadi tahun ini sih pertumbuhan kredit 10% sih 9,5 sampai 10% sih dapat. Yang kita targetin tahun depan juga kurang lebih sama. Lebih lama. Karena itu yang saya bilang. Kita juga harus memperhatikan kemampuan kita untuk mendapatkan liquidity di market. DPK ini kan bersaing nih sekarang. Iya kan? DPK ini kan ya, ekspansi kan butuhkan DPK. Kalau DPK-nya semua masuk ke sistem, keluar dari sistem masuk ke BI atau beli sukuknya pemerintah, kita mau ekspansi pakai apa gitu. Jadi kita harus hati-hati juga, nggak bisa ekspansi kenceng tanpa diikuti DPK yang kalau nggak kita saling kanibal antar bank aja nih nanti, saling berebutan. Yang kita butuhin kan di market tuh ada tambahan DPK dengan spending pemerintah cepat. Ya kalau pemerintah spendingnya cepat, duit berputar akan cepat. Jangan sampai spending nanti udah pertengahan tahun, udah di akhir tahun, ya berarti uang yang akan keluar digelontorkan kan akan lama. Padahal ekspansi kredit kan mulai dari hari awal tahun kita udah ekspansi ya untuk ngejar kredit kan. Nah itu mungkin dinamika menurut saya yang paling isu krusial adalah masalah liquidity ke depannya harus waspada. Pertumbuhan kita bisa setting 12-13%, tapi kalau liquidity-nya ketrap dengan kondisi sekarang ini, ya nggak sesimpel itu juga untuk tumbuh sampai belasan persen. Terima kasih ya Pak Royke atas waktunya meluangkan Adrenas. Oke, sahabat Kontan, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.